Jadi, udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan di sini kami akan menjelaskan tentang bab aktivitas investasi. Selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk materi yang pertama itu ada mengenai aset lancar, di mana pengertian dari aset lancar sendiri merupakan eh, eh, kas dan aset lain yang dapat dikonversi menjadi kas dalam siklus operasi perusahaan. Siklus operasi sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan sejak pengeluaran kas untuk pembelian hingga penerimaan kas dari penjualan barang ataupun jasa. Proses ini melibatkan perubahan kas menjadi aset jangka pendek dan kembali lagi menjadi kas dalam bentuk operasional sehari-hari. Bagi perusahaan manufaktur, siklus ini meliputi pembelian bahan baku, barang produksi barang jadi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Nah, kas sendiri itu berfungsi sebagai titik awal dan titik akhir dalam siklus operasi, yang mana siklus operasi ini digunakan untuk mengklasifikasi aset dan kewajiban sebagai dikelompokkan jadi aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, nantinya aset lancar ini diharapkan akan dijual, dikumpulkan, ataupun digunakan dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi. Yang mana ini tuh akan lebih lama. Gitu. Contoh umumnya itu ada uang tunai, setara kas, piutang jangka pendek, sekuritas jangka pendek, persediaan, dan biaya prabayar. Selain em, memperhatikan jumlah aset yang likuid yang tersedia di perusahaan, analis juga harus mempertimbangkan beberapa hal seperti sejauh mana setara kas dapat diinvestasikan dalam sekuritas ekuitas. Kemudian yang nomor dua ada kas dan setara kas terkadang diharuskan untuk dipertahankan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung pengaturan peminjaman. Di sini contohnya ada sebuah perusahaan yang diharuskan untuk yang mana dia itu memiliki perjanjian sewa untuk menempatkan atau mengalokasikan 126 juta dari 400 juta dalam bentuk kas dan sekuritas investasi sebagai agunan selama jangka waktu sewa tersebut. Oleh karena itu, investasi ini tidak tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasional normal perusahaan. Kemudian yang selanjutnya di dalam aset lancar itu ada yang pertama ada piutang, di mana piutang merupakan jumlah yang harus diterima perusahaan dari penjualan produk atau jasa ataupun pemberian pinjaman kepada pihak lain. Di sini um, kalau piutang usaha di sini tuh terdapat beberapa macam. Ada piutang usaha. Nah, kalau piutang usaha itu mengacu pada piutang atas penjualan barang atau jasa. Kemudian ada wesel tagih yang merupakan janji tertulis untuk pembayaran di masa depan. Kemudian ada juga piutang yang dapat muncul tanpa penagihan resmi. Misalnya pada kontrak cost plus fixed fee atau klaim pengembalian pajak. Terus ada juga piutang yang diklasifikasikan sebagai aset lancar diharapkan tertagih dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi. Terus kemudian um, piutang ini penting untuk dianalisis karena dapat mempengaruhi posisi aset dan arus pendapatan perusahaan, di mana kedua aspek ini saling berkaitan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa semua piutang dapat tidak semua piutang dapat ditagih. Kemudian untuk selanjutnya ada estimasi kolektabilitas piutang, di mana kolektabilitas piutang ini sebaiknya diperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu dengan memperhitungkan kondisi ekonomi
industri dan debitur pada saat itu. Kemudian selanjutnya risiko dalam analisis ini itu adalah pengalaman masa lalu yang mungkin tidak akurat dalam memprediksi kerugian di masa depan. Yang selanjutnya ada kerugian pada piutang dapat mempengaruhi aset lancar serta pendapatan pendapatan bersih saat ini dan masa depan. Kemudian, terus selanjutnya ada membahas tentang pelaporan piutang, di mana piutang dilaporkan pada nilai realisasi bersih, yaitu total piutang dikurangi cadangan piutang tidak tertagih. Untuk manajemen harus memperkirakan cadangan piutang tidak tertagih berdasarkan pengalaman, kondisi pelanggan, ekspektasi ekonomi dan industri, serta penagihan. Kemudian piutang tidak dapat tertagih dapat dihapuskan terhadap cadangan tersebut dan dimasukkan dalam beban operasional saat ini. Kemudian untuk penilaian kualitas pendapatan sendiri, itu kualitas pendapatan perusahaan dapat dipengaruhi oleh analisis piutang dan kolektibilitasnya. Nah, analisis ini harus waspada terhadap perubahan dalam akun cadangan piutang yang dapat dihitung secara relatif terhadap penjualan piutang dan uh, piutang ataupun kondisi pasar dan industri pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya ada yang kedua itu ada prepaid expense atau biaya dibayar di buka, di mana ini tuh merupakan pembayaran di awal untuk barang dan jasa yang akan diterima di masa depan. Contohnya ada sewa, asuransi, dan layanan berlangganan. Pada saat pembayaran ini, pada saat pembayaran, biaya dibayar di muka ini dicatat sebagai aset lancar pada neraca karena perusahaan memiliki hak atau hak untuk menerima manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi barang itu mencangkup barang jadi, barang dalam proses, dan eh, bahan baku. Nah, ada beberapa metode dalam penilaian persediaan. Yang pertama itu ada FIFO atau first in first out, di mana kita mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang yang pertama yang akan dijual. Kemudian ada metode LIFO atau last in first out. Jadi kita mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama untuk dijual. Kemudian ada metode rata-rata atau average, yaitu menghitung harga pokok berdasarkan rata-rata biaya per unit. Kemudian dampak dari metode penilaian persediaan ini terhadap laporan keuangan, yaitu yang pertama pemilihan metode persediaan. Yang pertama itu laba bersih dan pajak. Jadi Vivo itu menghasilkan laba yang lebih tinggi, sementara Livo itu mengurangi pajak. Kemudian posisi keuangan. Vivo itu mencerminkan nilai persediaan lebih tinggi dalam kondisi harga meningkat yang meningkatkan total aset. Kemudian analisis keuangan. Jadi perubahan metode persediaan dapat mengubah rasio keuangan menjadi margin laba dan ROA. Kemudian materi selanjutnya ada aset jangka panjang. Nah, aset jangka panjang ini adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau mengurangi biaya operasional selama lebih dari satu periode. Kemudian jenis utama aset jangka panjang itu meliputi aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam operasi bisnis. Kemudian ada aset tak berwujud atau intangible asset. Itu ada paten, merek dagang, hak cipta, dan goodwill yang tidak memiliki bentuk fisik tapi memberikan manfaat ekonomi. Kemudian ada sumber daya alam. Itu termasuk cadangan tambang, minyak, dan hutan yang akan dieksploitasi untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian pencatatan dalam akuntansi
untuk aset jangka panjang itu ada tiga proses utama. Yang pertama ada kapitalisasi, yang dimana biaya aset dicatat sebagai aset di neraca karena manfaatnya diperoleh dalam beberapa periode. Kemudian ada alokasi, di mana biaya aset dialokasikan ke periode yang menerima manfaat melalui metode yang pertama depresiasi, yang untuk eh, aset tak berwujud, kemudian amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresi untuk aset dalam bentuk sumber daya alam. Kemudian ada penurunan nilai. Jadi jika nilai turun secara signifikan dan tidak dapat dipulihkan, aset itu harus ditulis ulang ke nilai wajarnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, materi yang selanjutnya itu mengenai kemudahan sumber daya alam. Jadi di sini ada penilaian properti pabrik dan peralatan atau PPE dan ada penilaian sumber daya alam. Untuk yang pertama itu penilaian PPE itu adalah aset berwujud tidak lancar yang digunakan dalam operasi untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Nah, ini menggunakan prinsip biaya historis, yaitu aset dicatat berdasarkan biaya pembelian awal, termasuk biaya pengiriman, pemasangan pajak, dan pengaturan. Lalu untuk pengkapitalan biaya akuisisi dan persiapan ini, semua biaya yang diperlukan ini untuk membuat aset digunakan di kapitalisasi menggunakan saldo aset untuk SDA atau sumber daya alam, yaitu hak untuk mengkonsumsi contohnya itu mineral, kayu, gas alam, dan minyak bumi. Nah, untuk biaya yang dikapitalisasi ini seperti biaya penemuan, eksplorasi, dan pengembangan. Lalu untuk proses alokasi biayanya ini menggunakan penipisan atau depresiasi. Lalu selanjutnya ada mengenai depresiasi atau penyusutan, yaitu alokasi biaya aset pabrik dan peralatan selama masa manfaatnya. Di sini ada tiga metode. Yang pertama itu ada garis lurus, yang kedua itu ada dipercepat atau accelerate, yaitu menggunakan metode saldo menurun dan juga jumlah digit tahun. Lalu metode yang ketiga itu ada metode khusus, yaitu menggunakan metode aktivitas, yaitu biaya penyusutan ditentukan berdasarkan penggunaan dan intensitas aktivitas asetnya. Lalu selanjutnya itu ada mengenai depresiasi atau penipisan, yaitu alokasi biaya sumber daya alam seperti tambang, minyak, gas, berdasarkan jumlah yang diekstraksi. Nah, pengaruh pada laporan keuangan itu dapat mengurangi nilai aset sumber daya alam di neraca dan dapat meningkatkan beban pada laporan laba rugi, sehingga laba bersih jadi lebih kecil. Nah, depresiasi ini juga bisa dijadikan sebagai pengurang pajak, terutama untuk perusahaan tambang atau energi. Untuk metode perhitungannya itu menggunakan unit of production method, yaitu biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya dengan total sumber daya yang bisa diambil. Nah, untuk depresi ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada cost depresi, yaitu depresi yang dihitung berdasarkan total biaya sumber daya yang bisa diekstraksi. Lalu yang kedua itu ada percentage depresiasi, yaitu depresi yang dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan kotor dari penjualan sumber daya. Dan di impairment ini adalah penurunan nilai aset ketika nilai tercatat lebih tinggi dari nilai wajarnya. Nah, impairment ini bisa terjadi ketika perusahaan tidak dipakai lagi dan ada perubahan pasar yang mengurangi nilai aset. Nah, untuk pengaruhnya pada laporan keuangan itu bisa mengurangi nilai aset di neraca, meningkatkan biaya di laporan laba rugi sehingga laba bersih ini menjadi lebih rendah dan akhirnya mengurangi ekuitas pemegang karena laba ditahannya berkurang. Lalu materi yang selanjutnya akan dijelaskan. Baik, materi selanjutnya itu mengenai tentang aset tak berwujud. Nah, definisi dari aset tak berwujud itu adalah hak-hak istimewa dan manfaat kepemilikan atau kendali. Dua karakteristik umum aset tak berwujud itu ada ketidakpastian manfaat masa depan yang tinggi dan kurangnya keberadaan fisik. Itu ada contohnya seperti paten, hak guna usaha, dan daftar pelanggan. Nah, dalam akuntansi untuk aset tak berwujud itu ada yang bisa diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi adalah aset tak berwujud yang saya ulangi, aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi adalah aset tak berwujud
yang secara terpisah dan dikaitkan dengan hak atau keistimewaan tertentu yang memiliki periode manfaat terbatas. Kandidatnya itu ada paten, merek dagang, hak cipta, dan waralaba. Perusahaan mencatatnya berdasarkan biaya dan mengamortisasinya selama periode manfaatnya. Sedangkan untuk aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi, itu contohnya ada goodwill. Ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan atau segmen lain, jumlah yang dibayar perlu dialokasikan ke semua aset yang dapat diidentifikasi, itu termasuk aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi dan kewajiban berdasarkan nilai pasar wajarnya. Setelah alokasi ini dapat dicatat sebagai tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi itu sebagai goodwill. Ada berwujud juga kita mengenal adanya amortisasi. Ada berwujud diidentifikasi, biaya tersebut harus selanjutnya diamortisasi selama periode manfaat untuk aset tersebut. Lamanya periode manfaat itu tergantung pada jenis aset tak berwujud, kondisi permintaan, keadaan persaingan, batasan hukum, kontrak, peraturan, atau ekonomi lainnya. Nah, aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak tercatat, dalam praktiknya itu pengeluaran untuk menciptakan goodwill dibebankan ketika terjadi. Sejauh goodwill tercipta dan dapat dijual atau menghasilkan laba yang lebih baik dan daya perolehan. Sejauh goodwill tersebut dan dapat dijual atau menghasilkan kekuatan laba yang unggul, maka pendapatan perusahaan saat ini bisa jadi dinyatakan lebih rendah karena adanya biaya untuk pengembangan goodwill. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang adalah materi yang terakhir yaitu revaluasi aset berdasarkan IFRS. Revaluasi aset sendiri adalah proses penyesuaian nilai aset tetap dalam laporan keuangan agar mencerminkan nilai wajarnya saat ini. Revaluasi ini biasanya dilakukan terhadap aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan aset tidak berwujud lainnya. Dalam akuntansi sendiri itu terdapat dua pendekatan utama dalam pelaporan nilai aset ini. Yang pertama itu ada model biaya dan juga model revaluasi. Model biaya atau cost model itu aset dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Sedangkan kalau untuk model revaluasi atau revaluation model itu pencatatannya itu berdasarkan nilai wajar yang diperbarui secara berkala. Kenapa ini judul revaluasi aset berdasarkan IFRS? Karena kalau di bawah US GAAP, revaluasi aset ini tidak diperbolehkan dan aset tetap dicatat dengan model biaya. Namun pada IFRS ini mengizinkan revaluasi aset di atas nilai bukunya asalkan dilakukan secara sistematis dan diterapkan ke seluruh kelas aset yang sejenis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.